Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah taklim selepas kerja PT Denso Indonesia, semoga kita yang berada di majlis ini selalu dilindungi, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat semangat dalam talabul ilmi. Semoga ilmu kita setiap waktu selalu bertambah sehingga ibadah kita semakin memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau sehingga akhir zaman. Tema kajian fikih berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu kedudukan orang hilang atau mafhud dalam hukum waris Islam. Ini adalah merupakan spekulasi di dalam ilmu fikih, ya. Apakah di fakta lapangannya ada? Ada. Orang hilang itu. Makanya ulama fikih mendefinisikan man huwal mafqud, siapa orang yang hilang itu, ya. Huwa syakhsul ladzi ghaba an baladihi bihaitsu la yu'rafu asaruhu wa madha ala faqdihi zamanun haitsu la yu'rafu annahu hayyun aw mayyitun. Orang hilang itu adalah, ya, orang yang menghilang dari negerinya atau kampungnya yang tidak diketahui jejaknya. Karena kalau diketahui jejaknya, ya ketemu gitu loh. Ini nggak ada jejaknya. Dan telah berlalu waktu cukup lama. Bukan sebulan 2 bulan, tapi ya 1 tahun sudah. Di mana ia juga tidak bisa dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, sudah mati. Jadi ini sesuatu yang berkaitan dengan banyak hal. Kalau dia punya istri, ini kan apakah boleh menikah dengan laki-laki lain? Maka harus dipastikan dulu orang hilang ini dia sudah mati atau masih hidup. Dan tentunya kembali kepada al-qadhi, pengadilan. Jadi kalau kita baca semua buku-buku fikih, ya, qadhi ini, jaksa pengadilan ini sangat penting keberadaannya di dalam masyarakat muslim. Contoh dalam masalah rumah tangga, ya. Perempuan itu nggak bisa dia mentalak. Yang bisa mentalak itu siapa? Suami. Karena dia tidak bisa mentalak suaminya, maka ada istilah namanya khulu. Jadi si perempuan ini atau istri ini menggugat, ya, suaminya ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Makanya ada perbedaan antara talak dengan khulu. Talak ada talak raj'i, bisa balik, ya. Ketika itu talak 1 dan talak 2. Talak 3 sudah nggak bisa, sebab jatuh sudah dengan istilah bain. Bisa menyatu kembali kalau, ya, istrinya itu atau mantan istrinya dinikahi oleh laki-laki lain. Itu pun tidak boleh dengan pesanan, ya.
Suaminya menyesal gitu, ya mantan suami ini. Supaya bisa halal, disuruh kawannya untuk menikahi istrinya itu. Ya, kamu nikahinnya mantan istri saya itu, tapi jangan dia apa-apain. Oh, nggak bisa kata Nabi. Hatta yazuqa asilataha wa tazuqu asilatahu. Sampai si suami yang baru itu menikmati madunya dan dia pun menikmati madunya suami. Artinya ada hubungan badan. Nggak boleh dibatasi, Pak. Ya, makanya hati-hati dalam rumah tangga ini adalah pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah minallah. Ya. Tapi kalau khulu dijatuhkan oleh pengadilan, nggak ada khulu 1, khulu 2. Udah otomatis itu pisah, ya. Status sama dengan talak bain. Nah, persoalan orang hilang ini kenapa kita bahas? Ya, dampak pada masalah ini bisa jadi kepada masalah warisan. Kalau yang hilang itu ayah, nggak ketahuan di mana rimbanya. Udah 2 tahun, ya, nggak ada berita itu. Kalau dia punya harta peninggalan, warisan, ini nggak bisa dibagi-bagikan sampai dipastikan orang ini sudah meninggal. Ingat syarat pembagian warisan itu, ya, sahibul mal, yang punya harta itu meninggal dulu. Kalau masih hidup jangan bilang itu warisan, masih ada orang tua itu. Paling kita menamakannya itu wasiat, ya. Pesan orang tua, ini tanah bagi anak pertama, tanah ini atau rumah ini buat anak kedua, itu pesan namanya wasiat. Ya. Nah, kalau yang hilang ini adalah ahli waris, Pak. Ini gimana ini? Yang mestinya kalau dia ada, dia mendapatkan jatah warisan. Karena nggak ada, dia hilang. Kalau mau dibagi-bagikan dengan ahli waris yang ada nih masih hidup, ya di majlis bapaknya, tiba-tiba udah habis dibagiin, nongol datang dia. Dari mana ngasihnya ini? Diambilin tuh, ya masing-masing dipotong gitu, ya. Jadi ini sangat penting karena bisa jadi orang itu diculik, hilang, ya kan, sengaja dihilangkan gitu jejaknya. Maka ketika tidak pasti, ditunggu waktunya sampai sekian tahun. Nanti para ulama fikih mazhab itu beda-beda penentuannya. Pembicaraan tentang mafkud, orang hilang dalam pewarisan ini menyangkut 2 hal. Yang pertama, dalam posisi sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli warisnya. Jadi orang yang punya harta meninggal dunia gitu, apa menghilang, maaf, ya. Hilang. Yang kedua, dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal, ya. Mari kita lihat dulu pengertian mengenai pewaris dan ahli waris berikut ini. Pewaris itu dalam kitab-kitab fikih disebut dengan al-muwaris, ya. Al-muwaris itu orang yang meninggalkan harta benda untuk keluarganya. Dalam istilah ilmu fikih adalah al-muwaris, ya. Tapi setelah dia meninggal dunia, dalam meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya. Ingat, zawil furud itu yang paling dekat, yang pasti itu adalah anak. Yang kedua apa? Istri, ya Pak. Itu yang udah wajib tuh. Nanti untuk orang tua suami yang meninggal dunia ini dapat jatah atau tidak, itu udah porsi yang kedua. Porsi yang kedua. Kalau ada paman, berarti adiknya suami, ya. Kan anak ini ke adik suami pamannya. Dia bisa jadi terhalang, mahjub, nggak dapat. Maka zawil furud inilah yang harus diutamakan. Ya memang secara hukum fikih pasti dapat. Itu anak-anak semua itu sama istri yang memang ketika suaminya meninggal dalam posisi sah, ya, akad perkawinannya, ikatan perkawinannya.
Nah, kalau sudah diceraikan Pak, itu nggak dapat. Selesai sudah hubungan pernikahannya. Jadi syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah telah jelas kematiannya. Hal ini memenuhi prinsip warisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seorang tidak jelas kematiannya dan tidak pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya. Nggak boleh dibagi-bagiin, masih utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya di kalangan ahli usul fikih disebut dengan menggunakan hukum istishab as-sifah. Karena dia menghilangnya apa? Hidup gitu loh. Ketika menghilang, hidup masih. Maka harus dihubungkan sifat aslinya bahwa dia dalam keadaan hidup memang. Disebut dengan istishab as-sifah. Ini menjadi kaidah hukum ya. Jadi kalau kita ngaji fikih, ihwafillah, itu sumber hukum jadi banyak ya. Memang Quran Sunnah yang disepakati, semua ulama fikih itu sepakat. Tapi penambahannya di situ ada ijma, konsensus, ada ijtihad, ada qiyas ya, ada maslahah al-mursalah, ada adat istiadat ya, ada istihsan dianggap bagus. Itu semua jadi landasan hukum, kebijakannya bisa dibangun di situ. Termasuk ini istishab as-sifah ini. Nah, sementara itu ahli waris atau disebut juga dengan waris ya, waris itu keluarga yang ditinggalkan, yang mendapatkan jatah warisan, al-waris. Ini dalam istilah fikih disebut seperti itu, berhak atas harta warisan, yaitu anak-anak ya, dan juga orang tua kalau dia masih punya ayah ibu itu dapat, dan istrinya. Syarat terpenuhi warisan, ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktunya meninggal siapa? Si pewarisnya. Orang yang meninggalkan harta itu si ahli waris masih hidup. Nih kalau di kampung Pak, dia punya anak 7. Anak pertama sudah meninggal, tapi si ayah ini masih ada gitu loh, orang tua masih ada. Nah, ketika dibagikan kepada ahli waris masih hidup, ini yang sudah meninggal masih kebagian. Begitu kan Pak ya? Ya contoh ibu saya itu meninggal tahun 92. Orang tuanya masih ada dua-duanya waktu itu. Ya, ayah ibunya masih ada. Maka dibagikanlah warisan itu. Seharusnya ya ibu saya nggak dapat secara hukum. Karena dia mendahului siapa? Orang tua. Terus cucu gimana? Nah, cucu ini ya asobah nanti, sisa pembagiannya dengan cara apa? Sisa dibagikan ahli waris anak-anak yang masih ada. Kalau masih ada sisanya itu bisa dialihkan kepada cucu. Apakah bisa dibagi dengan hukum warisan ya yang sudah meninggal ini? Ahli waris sudah meninggal ya, kalau dianya masih hidup yang siapa? Orang tua itu berarti ini kombinasi Pak, kombinasi antara wasiat dengan warisan gitu. Pokoknya gue mau kasih ya, anak gue yang udah mati dia punya anak juga, cucu gue tuh gue kasih sama. Kamu bilang apa kita? Oh, dia yang punya kekuasaan di situ. Jadi di sini ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris itu. Yang kedua, tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan. Apa yang menghalangi? Pindah agama. Jadi ayahnya orang kaya, meninggal dunia, anaknya pindah agama tuh ketika si ayah ini masih ada.
Nah, bagaimana kalau dia itu pindahnya itu setelah dikasih, Pak? Hah? Ya kena batal, nggak berhak dapat warisan, diambil lagi. Itu hukum Islam. Jadi murtad ini berbahaya. Orang tua punya anak sekian, yang satunya ini non muslim, nggak bisa dia dikasih, nggak ada warisan, terhalang jadinya. Yang kedua apa sebabnya, Pak? Yaitu pembunuh, bapaknya dibunuh. Ada nggak kejadian begini? Makanya ada ya, kalau di pagi itu berita kriminal, itu nggak dapat tuh, anak membunuh ayahnya, qatil abihi, pembunuh ayah itu nggak dapat warisan. Dulu kiai saya waktu di pondok ketika ngaji fikih mawaris katanya, kamu hati-hati tuh kalau lagi makan pisang, ngebuang kulit pisang sembarangan, dibuang begitu, bapak lagi lewat kepleset meninggal deh, kamu itu terhalang, nggak dapat warisan. Sekalipun itu anggapnya nggak sengaja lah, tapi kan itu kan lalai dia, masa buang kulit pisang sembarangan. Bapaknya udah tua, nginjek kepleset, Pak, meninggal itu. Gimana dengan membunuh secara sengaja? Ya, pembunuhan berencana itu batal, warisan nggak dapat dia. Yang ketiga adalah anak yang dikutuk oleh ayahnya atau ibunya. Kan bisa tuh orang tua, ya, demi Allah kamu bukan anakku lagi, selesai, karena saking murkanya itu nggak dapat. Ya. Hati-hati jangan sampai kita ya membangkang kepada orang tua ini, berbahaya. Yang ketiga, tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Ya makanya paman mah nunggu aja lah, kalau paman ini atau bude itu nunggu aja dia. Kalau terhalang karena dia punya anak banyak, ya habis sudah, dia nggak dapat. Tidak terhijab, tidak mahjub. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud orang hilang? Mafkud ini ya, definisi ini sangat jelas bagi kita. Orang hilang atau dalam fikih disebut dengan mafkud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup tetapi kemudian tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak lagi. Ya. Menyangkut status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa satu, ini kaitannya banyak, Pak, istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan. Beberapa tahun pun itu, Pak, selama belum ada kepastian sudah meninggal dunia, itu nggak boleh dikawinkan kepada laki-laki lain sampai ketika ada kepastian ditetapkan oleh pengadilan ya bahwa si fulan ini sudah meninggal. Dari ketetapan itu istrinya harus menanti masa iddah. Berapa iddah orang yang ditinggal mati, Pak? 3 bulan ditambah lagi berapa? 40 hari ya? Pokoknya ada lah, beda tuh kalau iddah wanita yang tinggal mati oleh suami, lebih lama dia. Bukan 3 bulan. 3 bulan tuh kalau cerai hidup. Ya. Mungkin sedihnya masih ini ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada iddah, Pak. Ini buat perempuan gitu. Ya paling secara adat lah. Malu masa baru sebulan meninggal udah cari pengganti, Pak ya. Ya kadang mertua itu bilang apa, jangan nikah dulu ya sampai kuburannya kering gitu, Pak ya. Lah ini musim hujan matinya. Kapan keringnya kan ini? Nggak ada iddah bagi laki-laki. Yang ada itu mungkin masalah adat lah. Kita hormati adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang kedua, harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan, nggak boleh dibagi-bagiin sampai tunggu kepastian meninggalnya. Yang ketiga, hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan. Dibelanjakan aja nggak boleh, coba. Kan kasihan ini keluarganya nih ya.
Ya. Jadi begitu ketatnya hukum fikih untuk membela hak orang lain. Nah, ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila masih ragukan, maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup. Ya, masih bingung nih, ya udah ambil yang hukum asal masih hidup, gitu. Selain itu dapat ditambahkan bahwa yang berhak untuk menentukan seorang yang hilang, ya sudah mati atau belum siapa? Hakim. Hakim, Pak, pengadilan. Ini penting, orang Islam punya pengadilan. Tapi yang ada kasus-kasus pengadilan agama itu hanya masalah apa? Perceraian, Pak. Sama itu status anak gitu. Dari pos 2 gitu ya. Pakai agak susah ya, karena kombinasinya bukan hukum Islam ya, syariah gitu loh. Di Kemenak juga dia masih mengadopsi hukum positif masalahnya. Ya, undang-undang yang dibuat oleh manusia, bukan ya pure hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim ini sangat penting. Nah, ini masalah jangka waktu tunggu seorang yang hilang ini, bagaimana bisa memastikannya? Ini banyak pendapat di kalangan mazhab. Yang pertama, seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah pada mati. Lihat tuh, Pak. Berapa nunggunya tuh, Pak? Kalau hilangnya masih usia 40 tahun. Lah nunggu teman-temannya itu pada mati satu-satu itu. Ini pendapat yang diajukan oleh ulama fikih. Ya. Siapa ini? Pendapat mazhab Hanafi. Apabila diukur dengan jangka waktu, Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat beliau ya, harus terlewati dulu waktu 90 tahun. Itu nungguin ahli waris itu. Ini kapan dibagi-bagi ini? Ya tunggu sampai 90 tahun ya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Akan tetapi penetapan matinya seorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan. Pengadilan nggak mungkin, Pak, memutuskan sesuatu nggak ada bukti. Nggak bisa ahli waris mendesak tuh, Pak, cepetan Pak Hakim, putusin aja lah. Oh nggak bisa, ini kan gimana kita pembandingnya? Teman-temannya masih sehat, ya, masih pada hidup itu. Tunggu temannya pada mati baru kita putuskan. Ya. Jadi 90 tahun, Pak. Yang kedua, seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Ini lebih enak nih. Ya, berapa tahun tuh bedanya tuh? 20 tahun. Pendapat ini ya mengacu pada hadis Nabi SAW, inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya usia umatku itu ya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, Pak. Udah pada meninggal tuh. Ya, di sini udah ada yang 50. Belum ada yang 50 tahun. Oh, belum ada. 40 ke atas ada lah 40 tahun ke atas ya. Berarti kalau dilihat hadis ini, Pak, kita dikasih waktu cuma 60. Mentok 70 udah. Kiai Abdullah Zarkashi itu usia 60 sekian. Kemarin yang mantan ketua MUI ya Kiai saya itu Kiai Haji Nur Anwar ya. Itu 66 tahun, Pak, meninggal. Mudah-mudah itu sih. Dan luar biasa ya sedihnya itu. Istrinya meninggal pada hari ini. 4 hari kemudian beliau nyusul. Ya. Nah, Kiai Nur Anwar ini anaknya Kiai Nur Ali. Beliau punya anak laki-laki cuma 2, ya Kiai Amin dengan Kiai Nur yang baru wafat. Itu adiknya Kiai Amin. Jadi 66 tahun. Coba nanti kalau ada yang meninggal nih, Pak nih, tetangga lah, warga di perumahan. Tanya berapa tahun? 55, Pak.
Berapa tahun meninggalnya? 60. Berapa tahun? 65. Ketika semakin langka yang 70, berarti ini bisa diturunin nih Pak. Kalau sudah terlewati maunya 65 tahun, ini kan ijtihad. Ya karena hadis Nabi, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Tidak mungkin Nabi ini meleset ya perkataannya. Ini pendapat ulama Maliki. Sedangkan menurut riwayat Imam Maliki bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di negeri Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim. Laporan tuh istrinya kepada hakim pengadilan. Yang ketiga, apabila hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun. 4 tahun Pak. Jadi 4 tahun statusnya nggak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau waktu 4 tahun sudah terlewati, maka istrinya beriddah sebagaimana lazimnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah itu diperkenankan menikah dengan laki-laki lain ya. Dapat seminggu nikah sama laki-laki lain, datang suaminya. Gimana nih Pak? Apakah tidak sah pernikahannya? Kalau sudah ditentukan hakim, maka itu yang dipakai ya. Apakah dosa seorang hakim pengadilan? Enggak, karena ada jaminan dari Nabi. Idza ijtahadal hakim, apabila berijtihad menggunakan pikirannya dengan sungguh-sungguh, seorang ahli hukum, fa asaba, betul ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Bila salah, maka dia dapat 1 pahala. Yang keempat, pendapat yang keempat, orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa, seperti berada dalam waktu peperangan, tenggelam ya, atau waktu pelayaran atau pesawat udara yang jatuh. Maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun. Ini kalau ada apa, bukti-bukti yang bisa mendukung ya Pak. Ya kalau dia melaut Pak, hilang tiba-tiba, ya nelayan lah gitu kan, hilang nih, nggak ketahuan tuh. Tapi ada indikasi gitu loh bahwa dia memang melaut. Beda dengan pesawat yang jatuh di mana, di Karawang itu udah ketahuan, ada manifestnya Pak penumpangnya. Ini nggak ada, dia pergi aja melaut, hilang. Ya gimana itu cara penyelesaiannya? Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian, ya, ulama Hanabilah mempunyai pendapat bahwa yang pertama apa? Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan. Tuh, orang itu kapan kelahirannya? Tahun 65. Nah, hitung tuh 90 tahunnya kapan? Ya. Kemudian apa? Kedua, diserahkan kepada hakim pengadilan. Ya mungkin ini milihnya usia orang Arab kali ya. Orang Arab itu apa lebih panjang daripada kita nih? Ya orang Melayu. Hak orang hilang atau mafqud atas harta warisan dalam kedudukan sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Jadi kebanyakan ulama, termasuk ulama Syafi'i, berpendapat bahwa orang hilang yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris, ini yang mendapatkan warisannya, juga dinyatakan hidup. Ya, harus dipastikan dia masih hidup. Sehingga ketika dipastikan dia hidup, jatah dia ini dikasih, sekalipun orangnya nggak ada, jatahnya dikasih Pak. Haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disisihkan dan ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Udah ada jatahnya, ya, ada reservasi, cadangan. Kalau sudah sekian tahun nggak juga ketahuan, nah tadi menggunakan hukum kias usia, analogi usia, seperti itu. Dengan perhitungan orang hilang tersebut dalam status hidup. Dalam hal ini yang ditangguhkan haknya hanyalah orang yang hilang itu saja, jangan yang ahli waris lain ditahan juga. Tunggu dulu, ini yang hilang sampai ketemu. Sampai kapan Pak? Sampai yang hilang ini dipastikan dia masih hidup, sampai kapan? Udah bagiin aja, dia juga yang hilang dikasih jatahnya, cuman masih ditahan gitu loh.
ya. Jadi nggak boleh mengganggu hak orang lain. Nah, sebagian besar ulama Hanafi dan beberapa pengikut Syafi'i berpendapat bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada saja. Alasannya karena mereka yang ada itu adalah ahli waris yang sudah pasti adanya. Sedangkan orang yang hilang tersebut diragukan status hidupnya atau dia sudah meninggal dunia. Ya, sehingga tidak ada, ya tidak mewarisi gitu loh. Pendapat lain dari Imam Ahmad dan kebanyakan fuqaha, ya, bahwa orang hilang ditangguhkan haknya, sedangkan ahli waris lainnya diberikan. Jadi dibedakan ini, ditangguhkan yang hilang, yang ada itu dibagi-bagikan. Nah, ini ada 3 kemungkinan, Pak. Yang pertama, ia kembali dalam keadaan hidup. Berarti nunggu kan ya? Kembali dalam keadaan, yang pertama ini, ia kembali dalam keadaan hidup. Yang kedua, ada berita meyakinkan tentang kematiannya, yang ternyata mendahului kematian siapa? Pewaris gitu loh. Maka dengan demikian ia bukan ahli waris karena dia sudah meninggal duluan daripada orang yang mewariskan, yaitu ayahnya. Kalau sudah meninggal duluan si anak, maka nggak dapat itu di sini. Ketiga, ada berita kematiannya yang menyatakan bahwa ia sudah mati, ya, setelah kematian siapa? Pewaris. Maka dengan demikian ia adalah ahli waris. Masuk tuh. Karena meninggalnya duluan siapa? Duluan pewarisnya. Ya. Dalam keadaan pertama, berdasarkan yang mengatakan, ya, ia tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dan harta dibagikan kepada ahli waris semuanya yang ada. Nah, ini pendapat ulama Hanafiyah. Maka penyelesaiannya adalah ahli waris yang telah menerima harus mengembalikan apa yang menjadi haknya. Tiba-tiba nongol, Pak, ya, masih hidup dia, sedangkan warisan sudah dibagi-bagiin kepada ahli waris yang ada. Maka itu harus urunan, dibalikin. Ayo sini, haknya dia, ya. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa orang yang hilang masih dinyatakan hidup dan dengan sendirinya haknya harus disisihkan dan ditangguhkan, pendapat ulama Syafi'i ini, maka tidak ada masalah karena memang haknya sudah tersedia. Abdulnya begitu, Pak, daripada dikasih diambilin lagi, mendingan disisihkan buat yang hilang itu. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa harta yang diwarisi ditangguhkan keseluruhannya dan ternyata ia hidup, maka orang hilang yang kembali berserta ahli waris yang ada yang baru menerima bagiannya meyakinkan, ya, menerima haknya yang ditangguhkan itu. Jadi ditunggu dulu itu, ya. Adapun bila orang hilang itu diberitakan secara meyakinkan bahwa ia telah mati dan kematian itu berlangsung setelah kematian pewaris yang punya peninggalan harta itu, maka ia berhak atas warisan itu. Duluan bapaknya meninggalnya itu, ya. Dan karena itu ia juga telah meninggal, maka haknya itu diserahkan kepada ahli waris. Berarti anaknya dia, ya, anaknya dia. Bila orang hilang itu diberitakan telah mati mendahului kematian pewaris, maka tentunya ia bukan ahli waris. Dengan demikian harta yang ditangguhkan dikembalikan kepada ahli waris yang telah ada. Yang ada saja tuh, dapat tambahan tuh, Pak, jadinya. Nah, ini peralihan harta warisan, ya. Orang hilang mafqud dalam kedudukannya sebagai pewaris kepada ahli waris menurut hukum Islam. Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya. Oleh sebab itu, harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri selama dalam jangka waktu tunggu. Nggak boleh dia meninggalkan, ya, suami yang masih belum dipastikan, ya, sudah mati atau masih hidup. Nah, bila dianalisa pendapat ulama untuk menanggapi masalah orang yang hilang, ya, terlihat bahwa dalam kasus posisi orang hilang ini sebagai pewaris yang memberikan harta warisan,
tanpa adanya kesepakatan bahwa mereka menyatakan orang hilang ditetapkan sebagai orang yang hidup. Oleh karena itu hartanya tidak boleh dibagikan kalau memang dipastikan masih hidup. Kemudian mendudukannya orang hilang itu sebagai apa? Pewaris, berarti membicarakan dan mempertahankan hak yang ada padanya. Dalam hal ini mereka sepakat menggunakan istishab. Jadi kaidah fikih namanya istishab, yang berarti tetap menganggap orang yang hilang itu sebagai orang yang masih hidup. Dalam hal ini kedua golongan ulama sepakat. Itulah sebabnya para ulama tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan harta orang yang hilang itu. Jadi memang masing-masing punya pendapat, Pak, tapi untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Nah, sekarang peran pengadilan terhadap harta orang yang hilang ini ada 3. Yang pertama, pengadilan harus membantu dalam mengamankan harta orang yang hilang, bahkan diperbolehkan untuk diinvestasikan, Pak, agar bisa dimanfaatkan keuntungannya oleh siapa? Oleh keluarganya. Sebab yang ada ini nggak dapat izin ini, ya, untuk dihabisin, dibagikan nggak bisa, dihabisin juga nggak boleh. Makanya pengadilan mengambil alih, bahkan mensupervisi, ya. Yang kedua, boleh menjual harta peninggalannya bila diduga akan rusak dalam waktu dekat. Karena menjual adalah bagian daripada, ya, penjagaan. Ingat, menjual itu bukan ngabisin, Pak, untuk dijaga. Daripada nanti binasa, rusak ini. Apa biasanya cepat rusak itu? Yang orang hilang ini, Pak, punya mobil. Mobil semakin lama itu semakin jatuh harganya. Boleh nggak pengadilan menjualnya? Boleh. Lah kalau nunggunya 20 tahun, Pak, ada yang mau beli mobil 20 tahun? Nggak ada yang mau. Makanya kalau memang diprediksi ini akan rusak, Pak, atau jatuh harganya, nilainya, maka pengadilan boleh menjualnya. Karena niat menjual itu bagian daripada penjagaan atau pemeliharaan. Dan yang ketiga, boleh digunakan untuk nafkah istri dan ini, atau para istri, Pak, kalau istrinya banyak, ya, dan anak-anaknya. Boleh digunakan untuk nafkah, tapi atas seizin siapa? Pengadilan. Makanya saya melihat dalam kajian ilmu fikih, ya, ini pengadilan wajib adanya di tengah-tengah kita. Dan harus digunakan, ya, secara khusus lah, ini lex spesial lah. Dia menggunakan hukum fikih semuanya. Coba, Pak, hari ini seorang laki-laki punya istri lebih dari 1, bisa nggak itu nama dia ada di setiap kakak kandung keluarga? Bisa nggak? Nggak bisa, gitu loh. Makanya dia hanya 1 kakak saja. Padahal ini anak-anak memang semuanya jelas dari orang tua yang sama, ayah yang sama, seperti itu. Jadi itulah mungkin kajian kita. Saya berikan waktu untuk diskusi dan jawab karena waktu sholat semakin maju, ya. Silakan, Pak, bila ada. Adakah? Fadhal. Iya, atau gini, Pak, ini yang sering disebut-sebut ini harta gono gini, Pak. Saya baru menangani, ya, kasus, ya, orang konsultasi. Dilematis memang, ya. Jadi istrinya sakit kanker, Pak, dan dokter mengatakan tidak boleh dilakukan hubungan badan. Sampai kapan, Dok? Sampai waktu yang tidak jelas, gitu. Akhirnya, ya, karena sudah setahun lebih, dia meminta kepada istrinya dengan baik-baik, gimana kalau, ya, saya ini nikah lagi, gitu loh. Izinkan, silakan, tapi dengan wanita yang baik-baik, gitu, ya kan? Ada masukan lagi, oh, jangan mau dipoligami, gitu loh, jangan mau, dicabut lagi tuh restunya, ya kan?
Akhirnya mungkin suami nggak sanggup juga lah hidup seperti itu, ya. Setelah sekian 2 tahun lebih dia diam-diam nikah lagi, Pak. Ketahuan lah, akhirnya minta pisah. Ketika sudah menuntut pisah, pengadilan menjatuhkan talak kepadanya. Akhirnya dia nuntut harta gono gini. Dalam Islam tidak ada istilahnya harta gono gini, nggak ada. Yang ada itu adalah tanggung jawab suami kepada anak-anaknya, karena hubungan dia dengan istri bisa putus, selesai. Tapi untuk dia dengan anak ada nggak istilah selesai? Nggak ada. Maka ya dia sudah, saya kasih masukan, tolonglah secara bijaksana dibagi-bagiin, ya. Jadi kasihlah ini buat anaknya yang pertama, ini buat anak yang kedua. Istri saya pun yang saya ceraikan ini saya kasih. Luar biasa itu. Tapi jangan membahasakan harta gono gini gitu loh, Pak. Kayaknya kesannya apa? Enggak selesai-selesai itu pembagiannya. Ya. Karena yang ini bilang begono, ini bilang begini, makanya gono gini gitu loh. Nggak akan ketemu, namanya aja udah susah itu untuk mempertemukan. Nggak ada dalam Islam, yang ada harta warisan. Ya, harta warisan. Anak pasti dapat sekalipun dia sudah berpisah, ini ayah sama ibunya. Tapi istri yang diceraikan dengan talak bain nggak dapat, gitu aja. Kalau minta ya kebijaksanaan, jangan menuntut warisan sedangkan dia itu tidak ada hubungan akad nikah yang sah, sudah putus akad nikah sah itu. Nah itu, jadi saya bilang janganlah diangkat-angkat lagi nih harta gono gini. Kita bukan selebritis, Pak, masalahnya. Kalau di TV kan begitu ya, artis tuh berebut harta gono gini. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang ada harta warisan atau dihibahkan atau dihadiahkan, sehingga pindahnya kepemilikan itu tadi dengan dijual, dengan warisan, dengan hadiah, dengan apalagi hibah atau wakaf. Banyaklah sarana perpindahan harta itu kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adakah, Pak? Silakan bila ada. Betul, ya. Apa? Oh, dibagi rata. Orang tua yang membagi atau siapa? Harus kesepakatan, rembuk semuanya, semuanya ikhlas, ya ridho semua, mengikhlaskan, ya nggak apa-apa lah dibagi rata aja. Ini luar biasa, karena yang dirugikan siapa? Laki-laki, ya kan? Yang diuntungkan anak perempuan, yang masih mendapat satu, ya satu bagian, laki-laki 2 bagian. Wah, dijadiin sama, Pak. Tapi harus dengan kesepakatan. Nah, kalau bapak anak laki-laki, satu lagi ada adik laki-laki, dia nggak setuju, jangan, nggak bisa itu. Nggak mau saya, harus pakai fikih mawaris. Saya pengen dapat dua bagian. Ah, itu nggak bisa, harus sama-sama sepakat semuanya itu. Tapi kalau orang tua, ya yang memutuskan, ya kita harus tunduk. Karena dialah sahibul mal, dia yang punya kekuasaan, dia yang punya peninggalan. Pokoknya ini harta warisan ayah bagikan untuk kalian semua, rata semua, nggak ada yang lebih, sama. Nah itu udah kita diam, Pak. Nggak boleh kita nuntut, ayah kan dalam fikih mawaris begini, laki-laki, Qurannya bilang begitu, lidzakari mislu hadzil unsayyain. Betul itu kalau sudah diserahkan kepada fikih. Ini kan yang punya harta masih hidup, dia berhak untuk menentukan, ya, bahkan membatalkan, merevisi, boleh nggak? Boleh, selama dia masih hidup. Oh jangan begitu dah, ya saya bedain dikit dah untuk anak laki-laki, itu haknya dia. Jadi yang namanya warisan, Pak, jangan sampai kita ini protes, ya. Kalau orang tua sudah pesan begini-begini, udah jangan, ya. Ini kan udah mulai nih pembebasan jalan tol nih ya. Ya.
Itu ada yang dapat, Pak. Saya diundang untuk memberikan penjelasan. Saya bilang kalau ini menggunakan fikih mawaris atau ada pesan orang tua waktu masih hidup. Ya nggak ada pesan Ustaz. Ya kalau nggak ada pesan ya tunduk semua. Akhirnya yang saudara perempuan nggak terima. Wah ini nggak adil karena dia nggak pernah baca ya hukum fikih mawaris, jadi nolak dia, Pak. Nggak mau saya, nggak adil katanya. Ya saya nasihati, Bu, lihat ini ada ayatnya. Bahkan di dalam eksekusi ya soal warisan itu Allah perintahkan diundanglah para fakir miskin itu. Terserah kita mengundang 10 orang fakir miskin atau 5, didudukan dia, kemudian diberikan seikhlasnya kepada fakir miskin yang diundang itu. Untuk apa Allah mengajak begitu, Pak? Supaya ini yang dapat warisan, Pak, bersyukur semua. Lihat nih, dia mah ditinggal sama ayahnya nggak dapat apa-apa ini. Tapi umumnya, Pak, kagak ada yang mengundang fakir miskin tuh, nggak ada kan? Ya makanya Bapak ini udah tahu ilmunya. Ketika akan duduk membagikan harta warisan, undanglah fakir miskin itu, terserah kita mau 5 orang atau lebih, silahkan. Sehingga disitulah kita akan terkunci. Oh iya, nasib kita masih lebih baik, jauh lebih baik ya, Pak. Orang tua kita meninggal nih, ninggalin tanah luas, hari ini kena jalan tol. Masing-masing pas dihitung dapat 1 M, Pak. Banyak lah di 1 M gitu. Ya kan? Kita aja belum punya di tabungan ya. Segitu. Jadi harus sekalian, itulah pandangan Islam yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kita harus tunduk ketika Allah mengatakan ya apa yang menjadi ketetapan hukum. Makanya saya lihat harta warisan ini detail banget ayatnya. Allah bikin spekulasi yang begitu banyak. Yang kedua masalah hutang piutang, itu 1 halaman ayatnya itu. Sehingga Allah Maha tahu. Ini kalau soal ini pada konflik nih, pasti nih. Jadi satu ayah satu ibu bisa berantem ya kan, Pak? Apalagi yang paling tua, nah itu biasanya paling serakah itu. Ya anak yang bontot masih kecil, udah dia mah bisa dikelecehin kalau tetap dikasih, bisa dibohong-bohongin ini. Baik, saya kira itu kajian kita pada sore ini sudah masuk waktu. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.